Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini akan menjelaskan materi tentang perkembangan anak usia sekolah. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 9 yaitu ada Putri Rifa, Raisya Fitri, Ria Rismaya, dan Riri Setiani dari Pendidikan Kimia kelas B. Berbicara tentang perkembangan anak usia sekolah, erat kaitannya dengan pendidikan. Nah, apa sih itu pendidikan? Jadi, pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang untuk mendewasakan manusia dalam upaya pengajaran dan pelatihan. Usia rata-rata anak Indonesia saat masuk sekolah dasar adalah 6 tahun dan selesai atau lulus pada usia 12 tahun. Jika merujuk pada pembagian tahapan perkembangan anak, maka anak usia sekolah berada pada dua masa perkembangan. Yang pertama yaitu masa kanak-kanak tengah berlangsung dari usia 6-9 tahun, dan yang kedua yaitu masa kanak-kanak akhir dari usia 10 hingga 12 tahun. Anak-anak pada usia sekolah memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak-anak yang usianya lebih muda. Anak-anak pada usia sekolah cenderung lebih senang bermain, bergerak, bekerja dalam kelompok, dan merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Mosley Chapton berpendapat bahwa bermain juga merupakan tuntutan dan kebutuhan yang esensial bagi anak usia sekolah dasar, karena melalui kegiatan bermain, anak akan dapat mencapai tuntutan dan kebutuhan perkembangan dimensi dari motorik, kognitif, kreativitas, bahasa, emosi, sosial, nilai, dan sikap hidup. Selanjutnya terdapat beberapa perkembangan pada anak. Yang pertama, perkembangan fisik motorik, yang diartikan sebagai perkembangan dari unsur kematangan dan pengendalian gerak tubuh. Gangguan pada perkembangan ini diantaranya anak akan kesulitan bermain, menulis, dan lain-lain. Lalu yang kedua, perkembangan kognitif, yaitu perkembangan yang mengacu pada tahapan kemampuan seorang anak dalam memperoleh informasi yang ia dapatkan. Contohnya dalam proses mengingat, pemecahan masalah, dan juga pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga ialah perkembangan kreativitas. Pentingnya kegiatan menggambar adalah untuk melatih anak agar berpikir secara kreatif sehingga dapat meningkatkan kreativitas pada anak. Selanjutnya yang keempat yaitu ada perkembangan bahasa. Anak memiliki kemampuan yang lebih dalam memahami dan menginterpretasikan komunikasi lisan dan tulisan. Pada masa ini, perkembangan bahasa nampak pada perubahan perbendaharaan kata dan tata bahasa. Anak-anak semakin banyak menggunakan kata kerja yang tepat untuk menjelaskan satu tindakan seperti memukul, melempar, menendang, atau menampar. Yang kelima yaitu ada perkembangan emosi dan sosial. Perkembangan emosi adalah emosi memainkan peran yang penting bagi perkembangan. Akibat dari emosi ini juga dirasakan oleh fisik anak, terutama bila emosi itu kuat dan berulang-ulang. Contohnya marah, sedih, dan takut. Perkembangan sosial adalah pencapaian kematangan dalam hubungan atau interaksi sosial. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok, tradisi, dan moral agama. Perkembangan sosial anak dipengaruhi oleh keluarga, teman sebaya, dan guru. Contohnya kegiatan bermain. Yang terakhir yaitu ada perkembangan nilai atau moral. Perkembangan moral ditandai dengan kemampuan anak untuk memahami aturan, norma, dan etika yang berlaku di masyarakat. Perilaku moral banyak dipengaruhi oleh pola asuh orang tua serta perilaku moral dari orang-orang di sekitarnya. Perkembangan moral ini juga tidak terlepas dari perkembangan kognitif dan emosi anak.